Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ba'du. Teman-teman yang kami hormati, alhamdulillah, sore hari ini, pada kesempatan kali ini, kita bisa bertemu kembali, bisa bermuajahah dalam rangka tholabul ilmi, ngaji kembali kitab Sulamut Taufik. Semoga dengan wasilah kita ngaji pada sore hari ini, kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan manfaat ilmu sehingga kita bisa menambah wawasan keilmuan kita untuk menjadi pribadi muslim yang lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Kita mulai ngajinya. Kita tawasul terlebih dahulu kepada Rasulullah dan juga mu'alif kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ansarihi wa ali kullin wa ashabi kullin wa tabi'in wa tabi'anhum lahum bi ihsan. Semailan musanfiha kan kita sahibi sulam usulihi wa furu'ihi wa asatidati an-nabahi tahusyauhu min mafruh wa sakinin mujannah wa yu'ida 'alim barakatin wa karamatin fid dini wa dunya wal akhirah wa man hadara hadzal majlis mubarak. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakirna ma nasina warzuqna ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun yajibu 'ala kulli man waqa'at minhu riddatun. Kita sudah sampai pada pasal tentang hukumnya orang yang murtad. Masih membahas tentang usul yang pertama, yaitu tentang tauhidan yang berkaitan dengan akidah. Faslun ayhada faslun utawi kiku pasal swiji. Yajibu wajib ala kulli man ing atase saben-saben wong waqa'at kang tumiba minhu saking man apa riddatun kemurtadan apa riddatun metu saking Islam. Kewajibane apa ala audu balik meneh fauran kelawan age-age ilal islami marang agama Islam. Carane binutki kelawan maca bisyahadata ini marang syahadat loro. Wal iqla'u lan ugi ngilangi amma saking perkara waqa'at kang tumiba bihi kelawan ma apa ar-riddatu kemurtadan. Jadi kewajiban bagi mereka yang murtad, sekalipun dia itu sudah keluar dari agama Islam, menyatakan secara sharih bahwa dia itu telah keluar dari Islam, tetapi dia tetap terkena kewajiban. Kewajibannya apa? Kewajibannya dia diminta untuk segera kembali untuk masuk kembali ke agama Islam, karena hakikatnya orang yang murtad itu fi khitab syar'i tetap mukallaf, tetap terkategori mukallaf. Ai mukallaf secara hukmi dia tetap terbebani. Dia tetap berkewajiban untuk sholat, berkewajiban untuk zakat dan lain sebagainya, sebagaimana kewajiban-kewajiban seorang muslim. Namun dia tidak bisa melaksanakan itu karena syarat sah atau syarat wajib dari semua peribadatan kita itu adalah harus Islam, harus muslim. Nah. Dan diminta untuk menghilangkan segala hal yang berkaitan dengan penjatuhan riddah, yang berhubungan dengan riddah itu diminta untuk dibebaskan atau dihilangkan.
Wajibulan wajib alaihi ing atase man apa annadamu getun alama ing atase perkara saudara kang wis metu apa ma minhu saking wong saking man wal azmulan anduweni tekad ala an la yauda ing atase yen to ora balik meneh sapa man dimislihi marang sepadane ma wa qadu umalan ngodoni ibadah fatahu kang dadi pot sapa man ing ma min wajibati syar'i nyatane saking pira-pira kewajiban syariat fitil kalmud dadi ing dalem mengkono-mengkono mangsa fa illam yatub mongko lamun ora gelem tobat sapa wong wajabat mongko wajib apa istitabatuhu nuprih tobate man walayuk balulan ora diterima minhu saking man apa ilal islamu kejaba manjing marang agama Islam awil qatlu utawa den hukumi mati dieksekusi mati ya murtad iku mang waya betulu lan dadi batal biha kelawan riddah sebab riddah apa saumuhu posone murtad watayamumuhu lan tayamume murtad wanikahuhu lan nikahe murtad qabla dukhuli ing dalam sadurunge den watik wa kadzalan kaya mengkene batal nikahe ba'dahu ing dalam sakwise dukhul illam ya'ud syarate illam ya'ud lamono durung bali sapa murtad ilal islami marang agama Islam fil iddati ing dalam mangsa iddah wala yasihu lan ora sah apa akdu nikahihi akad nikahe murtad wa tahrumu lan dadi haram apa zabihatuhu sembeliane murtad wala yarithu lan ora bisa marisi sapa murtad wala yurathu lan ora kena den warisaken sapa murtad wala yusallalan ora kena den salati sapa alaihi murtad wala yughassalu lan ora kena den dusi sapa murtad wala yukaffanu lan ora kena den kafani sapa murtad wala yudfanu lan ora kena den kubur sapa murtad marang kuburane wong-wong muslim wa maluhu dene utawi bondone murtad iku faiun dadi harta dadi bondo fai. Bondo fai itu harta fai itu adalah harta yang dikembalikan kepada orang muslim. Jadi ada banyak hal yang berkaitan dengan konsekuensi riddah. Mulai dari pada dasarnya itu tadi hukum asalnya bahwa orang yang awalnya sudah muslim maka dia tetap dikenai khitab sebagaimana khitabnya orang muslim. Tetapi ketika mereka keluar menyatakan diri untuk murtad, maka Islam tetap memberlakukan orang yang murtad itu terkena kewajiban, terkena khitab, mukhatab di syariah. Sehingga mereka tetap berkewajiban melakukan apapun yang diwajibkan oleh Allah, namun terhalang oleh syarat wajib, sehingga tidak bisa melakukannya. Namun ada banyak konsekuensi bila mana dia, kalau di kitab Sulam Taufik ini, kalau dia tidak mau bertobat, maka tetap berkewajiban untuk dimintai tobat. Seluruh amal ibadah yang pernah dia lakukan sebelumnya itu tidak bisa diterima kecuali dia masuk Islam dahulu. Sehingga ibadah yang telah dibangun misalnya 17 tahun dia muslim, kemudian di usia selanjutnya dia murtad, maka ibadah yang telah dia bangun selama 17 tahun itu ya zong nihil. Ndak ana apa-apa nih malahan. Itu. Atau bisa dihukum mati, dieksekusi mati. Ketetapan misalnya orang murtad kemudian dia membuat gaduh.
dengan statement kemurtadannya, kemudian dia membuat gaduh, lalu diajukan gugatan kepada pengadilan, kepada qadhi, kepada mahkamah. Dahulu itu persoalan ibadah itu masih bisa ditangani oleh qadhi. Kalau sekarang di Indonesia itu ranah ibadah tidak boleh tidak bisa diintervensi oleh negara, kecuali pada ranah atau unsur-unsur peribadatan yang menyinggung terkait dengan muamalah seperti zakat, kemudian haji. Makanya negara tidak mengatur tentang syahadat, negara tidak mengatur tentang sholat, negara juga tidak mengatur tentang puasa, kecuali hal-hal yang sifatnya memang membutuhkan ketetapan qadhi dan berkaitan dengan kemaslahatan manusia atau kemaslahatan muamalah. Sehingga kalau di Indonesia, aturan di Indonesia seperti halnya kompilasi hukum Islam itu adalah satu-satunya majmu'ah atau kompilasi yang isinya fikih. Namanya saja kompilasi hukum Islam, berarti majmu'atul ahkam, al-ahkam al-islamiyah atau fikih. Hanya saja nama judul kompilasi hukum Islam itu ternyata tidak mewakili isinya. Nyatanya kompilasi hukum Islam itu isinya apa? Isinya ya hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum wakaf. Nah, sehingga ini oleh para akademisi itu dimunculkan kritikan. Kenapa kok namanya kompilasi hukum Islam, kok enggak langsung Qonun Ahwal Syahsiyah atau undang-undang perkawinan Islam misalnya. Kalau kita melihat di negara-negara Timur Tengah misalnya, mereka menamai undang-undang tersebut dengan Qonun Al-Ahwal Asy-Syahsiyah, Qonun Al-Ahwal Asy-Syahsiyah Al-Misri misalnya, atau At-Tunisi, Al-Urduni, dan sebagainya. Nah, hanya di Indonesia semuanya itu dibalut dengan satu nama, yaitu kompilasi hukum Islam. Dan dalam hal perkawinan, karena ini teman-teman dari syariah ya, teman-teman basisnya memang dari syariah, terutama di dalam hal perkawinan Indonesia itu memang menurut saya itu masih menganut dengan konsep kewilayahan atau wewenangnya itu masih menganut dengan negara-negara Timur Tengah, negara-negara luar negeri terkhusus Timur Tengah. Apa karakternya? Yaitu pemerintah hadir, negara hadir untuk mengatur sedemikian rupa hukum perkawinan. Maka apa dampaknya? Dampaknya adalah, implikasinya adalah kewenangan hakim, kewenangan mahkamah itu ada di level atas, level tinggi. Bahkan bisa menggeser kedudukan atau kewenangan privat. Kewenangan privat. Contoh misalnya, sekarang itu talak atau cerai itu tidak bisa sah bila mana tidak diikrarkan di hadapan hakim. Sehingga keabsahan talak itu hanya terjadi di ranah kehakiman. Padahal di dalam fikih, hak tolak itu ada pada rojul, fi haqqi zauj, haknya hak suami, sekalipun tanpa ada campur tangan hakim itu tetap sah. Tetapi ketika hakim di sini mengambil alih posisi sebagai lembaga yang memang memiliki wewenang untuk memutuskan itu, maka fikih yang telah dibangun, fikih yang telah disusun oleh para ulama itu menjadi mansuh istilahnya, tidak berlaku lagi, karena berlaku hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Hukumnya hakim
ketetapan hakim ini bisa menasah atau menghilangkan semua perkhilafan para ulama, sekalipun ada banyak ulama misalnya ya yang tidak sepakat hakut tolak itu ada fil qadhi atau fil mahkamah. Tetapi itu tentu landasannya tidak lain adalah karena mementingkan kemaslahatan masyarakat muslim, sehingga mau tidak mau perceraian harus dilaksanakan di wilayah pengadilan agama, dan harus diketahui oleh banyak orang, sehingga perceraian itu kalau di pengadilan, kalau sampean magang itu harus menghadirkan saksi 1, saksi 2. Kayaknya tidak ada perceraian tanpa ada saksi. Secara prosedur harus hakim harus menghadirkan saksi. Sementara kalau di kitab fikih itu suami itu kalau sudah menceraikan ya sudah, tanpa ada saksi-saksian. Saksi itu sifatnya hanya menguatkan saja. Kemudian apalagi kemudian pencatatan perkawinan misalnya, di mana di dalam kitab-kitab fikih itu tidak ditemukan itu. Selama pernikahan itu dibangun atas dasar syarat rukun yang memenuhi, yang telah terpenuhi di dalam Islam, maka sah. Tetapi di sini negara hadir untuk menertibkan dan juga memberikan kemaslahatan bagi masyarakat muslim, sehingga pernikahan memang harus dicatatkan. Bila mana tidak dicatatkan maka tidak dianggap sah secara negara. Sekalipun ada beberapa pasal yang kontradiksi ya di Undang-Undang Perkawinan atau Kompilasi Hukum Islam. Di Undang-Undang Perkawinan itu mengatakan perkawinan bisa sah menurut agama masing-masing. Tetapi di sisi lain perkawinan tidak dianggap bila mana tidak dicatatkan. Ini nanti sampai teliti lah. Apakah itu dua pasal itu kontradiksi atau saling melengkapi? Nah, pernikahan orang yang murtad itu diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam, itu juga diatur ketika di tengah-tengah perjalanan ada suami atau istri yang murtad, maka bisa diajukan fasah. Bisa diajukan fasah ke pengadilan agama untuk diputuskan fasah. Sehingga pada saat itu suami dan istri wajib firaq, wajib fasah. Status pernikahannya fasah dan tidak bisa kembali lagi. Tidak bisa kembali lagi. Baik itu ba'da dukhul atau qabla dukhul. Ya sama, sebenarnya ketentuannya sama dengan di kitab-kitab pada umumnya. Hanya saja kalau di kitab Sulam Taufik ini, khusus dalam hal ibadah, orang yang murtad itu tidak boleh disolati, tidak dimandikan, tidak dikafani, dan juga tidak dikubur di area pekuburan orang-orang muslim. Tetapi ini di beberapa pendapat yang lain tidak sampai se-ekstrem itu. Tidak sampai se-ekstrem itu. Orang murtad kalau ada pendapat mengatakan tidak usah dimandikan, tidak usah disolati, tapi tetap dikafani. Selama tetap dikafani, tetap dimakamkan di pemakaman area muslim. Selama memang dia pada posisi murtad itu ada di area atau daerah yang mayoritas muslim, sehingga diberlakukan sebagaimana kafir dhimmi. Sing diopeni jan. Ya tapi itu khilafiyah para ulama. Tapi yang paling kuat ya ini, orang murtad itu ya ndak dimandikan, ndak disolati, ndak dikafani, ndak dikubur di pekuburan orang-orang muslim. Wa maluhu fai'un, hartanya itu dianggap fai'. Apa maksudnya fai'? Fai' itu adalah istilah harta miliknya kafir dhimmi yang dia berada di
area fidaril muslim, di area di negaranya orang muslim yang kehidupannya dijamin. Sehingga harta peninggalannya itu harus diberikan kepada Baitul Mal untuk kepentingan muslim. Selama dia tidak masuk Islam, maka harta itu tidak bisa dimiliki oleh dia. Kalau ini tidak bisa berlaku di Indonesia karena tidak ada aturan yang mengatur tentang pasal tentang kemurtadan dan konsekuensinya. Ini hanya berlaku secara hukum fikih, tapi tidak bisa diterapkan secara masif, secara general untuk kepentingan Muslim Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kiku pasal wajib ala kulli mukallafin. Sekarang tentang pasal tentang kewajiban menunaikan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya bagi orang mukallaf. Wajib ala kulli mukallafin ing atase saben-saben wong mukallaf. Apa ada'u jami'i ma nglampahi sekabehane kewajiban aujabahu kang wis majibaken ing ma sapa Allah Gusti Allah alaihi bebani ing atase mukallaf. Wajibulan wajib alaihi ing atase mukallaf apa an yu'addiyahu yento nglampahi sapa mukallaf ing ma alama miturut kewajiban amarahu kang wis merintahaken ing ma sapa Allah Gusti Allah bihi kelawan ma. Bayane ma minal ityani nyatane saking nekani biarkanihi marang pira-pira rukune ma itu maksudnya kewajiban wa syurutilan pira-pira syarate ma wa yajtaniba ay wa an yajtaniba lan yen to ngedohi sapa mukallaf mubatilatihi ing pira-pira perkara kang batalaken ma wa yajibulan wajib alaihi ing atase mukallaf apa amruman merintah wong ro'ahu kang ningali sapa mukallaf ing man ningali tarika syai'in hale wong kang ninggal perkara minha saking arkan wa syurut au ya'ti utawa nekani sapa man biha marang arkan wa syurut ala ghairi wajhiha ing atase sakliyane ketentuane arkan wa syurut. Wajibulan wajib alaihi ing atase mukallaf apa qahruhu maksa man ala dzalika ing atase nglakoni mengkono-mengkono kewajiban man. In qadara lamun kuwasa sapa mukallaf alaihi ing atase dzalik. Wa illa lamun ora kuwasa ay wa illam yaqdir alaihi fayajibu mongko wajib alaihi ing atase mukallaf apa al ingkaru ngingkari biqalbihi ing dalam atine mukallaf in ajaza lamono dadi lemah atau apes atau ndak mampu sapa mukallaf anil qahri saking meksa wal amri lan merintah. Wadzalika utawi mengkono al ajzu anil qahri wal amri utawa mengkono al ingkar biqalbihi iku at'aful imani. Wadzalika utawi mengkono al ingkar biqalbihi iku at'aful imani sak lemah lemah iman. Ai aqallu ma tegese sidik-sidike perkara yalzamu kang majibaken apa ma al insana ing menungso indal ajzi ing dalem nalikane ora mampu. Wajibulan wajib apa tarku jami'il muharramati
Wa yajibulan wajib apa tarku jami'il muharramati. Ninggal sekabehane pira-pira perkara kang den haramaken. Ninggal sekabehane pira-pira perkara kang den haramaken. Wa nahyu murtakibiha. Wa nahyu murtakibiha lan nglarang wong kang nglakoni muharramat. Wa man'uhu lan nyegah nyegahe mukallaf. Wa man'uhu lan nyegahe mukallaf qahron kelawan meksa minha saking nglakoni muharramat. In qadara lamun kuwasa sapa mukallaf alaihi ing atase dzalik ai al-qahru. Wa illa lan lamun ora bisa man'uhu qahron minha. Wa illa lan lamun ora bisa man'uhu qahron minha ai melarang orang lain dengan cara memaksa. Wajaba mongko wajib alaihi bebani ing atase mukallaf. Apa an yungkira yen to ngingkari sapa mukallaf zalika ing mengkono-mengkono al-qahru zalika ing mengkono-mengkono muharramat. Zalika ing mengkono-mengkono muharramat biqalbihi. Utawa zalika ing mengkono-mengkono al-man'u ya kena. Biqalbihi ing dalam atine mukallaf. Wa mufaraqatu maudhi'il maksiyati lan ninggalake panggonan maksiat. Wal haramu tawi kang aran haram iku ma hukum tawa ada kang ngancam sapa Allah Gusti Allah. Tawa ada kang ngancam sapa Allah Gusti Allah murtakibahu ing wong kang nglakoni kaharaman. Bil iqabi kelawan onone siksa. Wa adalan janji akan sapa Allah tarikahu ing wong kang ninggal haram. Tarikahu ing wong kang ninggal haram bisa wabi kelawan ganjaran. Bisa wabi kelawan ganjaran. Jadi intinya ketika orang itu sudah dianggap atau distatuskan sebagai mukallaf, dia telah akil balik, merdeka, muslim, maka dia distatuskan sebagai mukallaf. Maka kewajiban dia adalah melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, ini sama seperti takwa, artinya orang yang mukallaf itu berkewajiban untuk bertakwa. Kalau takwa definisinya adalah imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi, maka itu adalah definisi fikih, takwa versi fikih. Nah, artinya apa? Artinya ketika ada kewajiban sholat, ya dia sholat dengan memenuhi segala rukun-rukun dan syaratnya. Ada kewajiban untuk menghindari maksiat, menghindari zina misalnya, menghindari mencuri misalnya, ya dia menghindari dengan semampunya, dengan semaksimal mungkin. Akan tetapi yang menjadi bahasan di sini disisipkan di Sulam Taufik adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Sulam di kitab ini disisipkan penjelasan tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika ada kewajiban untuk ada ma'awjabahullah, ada ul wajibat. Ketika ada kewajiban bagi mukallaf untuk melaksanakan kewajiban, di situ ada kewajiban bagi mukallaf untuk memerintahkan orang lain berbuat ma'ruf. Nah, memerintahkan orang lain untuk amar ma'ruf. Artinya mengajak orang lain untuk sama-sama melaksanakan kewajiban. Ngajak wong liya nggo salat, ngajak wong liya nggo nglakoni kebajikan, kebagusan, kebaikan yang tidak dilarang Allah. Kalau konteksnya amar ma'ruf itu secara antara amar ma'ruf dengan nahi mungkar itu lebih berat nahi mungkar. Untuk amar ma'ruf itu hampir semua orang itu bisa berdasar pada level kemampuan masing-masing. Artinya bagi kita, misalnya kita yang santri
itu bisa amar ma'ruf dengan cara menyebarkan ilmu atau mengajarkan ilmu ke orang lain, terutama ke orang-orang yang ada di bawah kita. Secara keilmuan dia masih belum mengerti apa-apa misalnya. Termasuk amar ma'ruf adalah ngaji. Ngaji itu juga termasuk amar ma'ruf. Jadi amar ma'ruf tidak diartikan secara sempit, yaitu dengan cara harus amar ma'ruf versi apa? Harus by fisik, enggak. Harus dengan fisik itu enggak. Dakwah itu juga termasuk amar ma'ruf, tetapi dakwah itu macam-macam caranya. Kalau dia seorang mubaligh, ya dakwahnya dengan bil qaul, bitabligh, dengan menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang itu sifatnya umum. Mubaligh itu kan sekarang itu yang dicari mubaligh itu kan mubaligh yang lucu-lucu gitu. Yang humoris, sing penuh canda tawa. Sing lucu-lucu. Mubaligh sing serius iku gak patek payu saiki. Nek di desa-desa loh ya. Di kampung-kampung, di desa-desa itu ndak patek payu. Sing dicari pasti mubaligh sing lucu. Kalau mau serius itu letaknya itu bukan pengajian umum tapi seminar atau halakoh atau dan lain sebagainya yang sifatnya tertutup. Hanya untuk kalangan terbatas atau kalangan khusus. Nah itu. Tetapi yang disampaikan oleh mubaligh dalam pengajian umum itu pasti ajaran-ajaran Islam yang sifatnya umum, yang sifatnya global. Ya, ajakan untuk berbuat baik, ajakan untuk meninggalkan keburukan, yang dibungkus dengan model cara penyampaian yang humoris sedemikian rupa, lucu. Itu adalah termasuk tekniknya. Teknik cara penyampaian dakwah itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tetapi di sisi lain, selain itu, tidak melulu dakwah itu diartikan harus di podium atau di panggung sebagaimana mubaligh atau khotib ketika khutbah Jumat. Tidak. Ya ketika ada teman kita itu sedang melakukan sesuatu yang salah, kita ingatkan, itu termasuk amar ma'ruf, itu termasuk dakwah. Bagaimana dengan perempuan? Kalau dakwahnya laki-laki itu cenderung lebih geraknya itu lebih gerak yang luas, tidak terikat. Kalau perempuan itu gerak sempit, biasanya begitu. Orang-orang mengartikan perempuan itu cenderung sempit wilayah dakwahnya. Nah, sebenarnya perempuan itu juga bisa dakwah tanpa perlu menguras tenaga dan sebagainya itu. Apakah ketika ada perempuan yang dia itu berbicara dengan suara yang tinggi, itu termasuk bagian dari dakwah? Misalnya begini, ada perempuan yang sedang berjalan di jalan ya, di jalan umum, kemudian ono laki-laki sing nggodha. Kalau dia menerapkan atau dia berbicara menjawab orang-orang sing ndak genah sing laki-laki sing ndak genah itu dengan jawaban halus, itu bukan dakwah, itu bukan melakukan kebaikan, justru itu menjerumuskan dia kepada hal yang tidak benar. Sehingga pada kondisi-kondisi tertentu perempuan memang diharuskan untuk tegas. Itu adalah bagian dari penyampaian dakwah agar bisa diterima oleh kalangan yang lain. Nah, itu. Perempuan juga bisa dakwah dengan karakter dan juga akhlaknya. Yang paling mudah itu akhlaknya. Yang sering menjadi orang lain terenyuh, terutama para lelaki, itu akhlaknya. Kalau laki-laki masih memandang
kecantikan cantik sebagai tolak ukur utama pada perempuan itu masih tahap awal berarti. Apalagi ada ungkapan jatuh cinta pada pandangan pertama. Nah, itu karena masih melihat fisik. Nah, justru seketika itu, pada saat itu juga otak atau hati, akal dan hati itu akan bekerja sama untuk menelaah, untuk menganalisa. Yang mana itu nanti dari fisik kepada ahwalul qalbi. Maka seketika itu yang dipandang pada sisi perempuan bukan pada fisiknya, fisik kecantikannya, tetapi karakter, keilmuan, dan akhlaknya. Yang itu sifatnya itu adalah sifat batin semua. Nah itu. Nahi mungkar itu juga begitu. Nahi mungkar itu sesuatu yang memang menjadi konsekuensi bagi orang mukallaf ketika orang mukallaf ini, orang muslim ini dikenai kewajiban untuk meninggalkan perkara yang diharamkan. Maka seketika itu pula orang muslim berkewajiban untuk memerintahkan orang lain untuk meninggalkan hal yang serupa. Mengajak orang lain untuk meninggalkan hal serupa. Itu yang disebut nahi mungkar. Nah, tetapi nahi mungkar ini juga ada syarat-syaratnya. Ada banyak syaratnya yang tidak bisa kita sembrono. Kita tahu dalam beberapa riwayat bahwa pendiri Ikhwanul Muslimin ya, atau sebelumnya itu Hasan al-Banna. Hasan al-Banna itu termasuk salah satu tokoh yang semasa kecilnya, kalau sampean baca biografinya ada sejarah-sejarahnya, termasuk orang yang amar ma'ruf nahi mungkarnya itu kuat sekali. Tapi banyak ulama, banyak akademisi yang mengkritik cara dakwahnya dia. Mengapa demikian? Karena dakwah dia itu cenderung brutal dan cenderung brutal, cenderung masif, dan itu memporak-porandakan masyarakat sekitar. Terang-terangan sekali, tetapi tidak berdasar pada keilmuan yang matang. Masyhur itu ceritanya beliau yang Hasan al-Banna itu mufarokoh dengan gurunya karena selisih paham, selisih pendapat, yang kemudian dia berjalan belajar agama Islam secara otodidak. Nah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Satu fasal lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Utawi kiku pasal suci. Faminal wajibi mongko iku termasuk kategori, termasuk hukum wajib. Termasuk kewajibane wong muslim khamsu sholawatin utawi nglakoni 5 pira-pira salat. Fil yaumi ing dalam sedina walailati lan sewengi. Melakukan salat, mengerjakan salat 5 waktu. 1 hari 1 malam itu 5 kali. Rupane az-zuhru salat zuhur. Wa waktuha utawi waktune salat zuhur iku idza zalat. Iku idza zalat nalikane wis ilang apa asyams iku idza zalat nalikane wis geser. Idza zalat dalam nalikane wis lingsir. Bahasa falak itu, kalau di dalam bahasa falak izalatu syamsi itu kalau dimaknai Jawa itu lingsir, atau bahasa Indonesia itu tergelincirnya matahari. Nah, tapi kalau itu ikut pada bahasa falak itu tidak bisa. Matahari itu tidak bisa tergelincir. Bagaimana tasawurnya itu matahari tergelincir? Matahari itu bergeser. Bahasanya falak itu bergeser dari posisi
posisi istiwa. Pada posisi istiwa kemudian bergeser. Yang itu adalah masuk pada waktu zuhur. Ku idza zalat nang dalan nalikane geser apa asyamsu srengenge ila masiri dzilli kulli syai'in. Ila masiri dzilli kulli syai'in tumeka maring kedadene bayang-bayange saben-saben barang iku mislahu sepadane syai'. Wa yurazilil istiwa'i kang sakliyane bayang-bayangi istiwa. Wal asr lan salat asar wa waktuha utawi wektune salat asar iku min ba'di waqti zuhri awet saking sakwuse waktu zuhur ila maghi bisyamsi tumeka maring terbenamnya matahari tumeka maring surupe srengenge. Wal maghrib lan salat maghrib wa waktuha utawi wektune salat maghrib iku min ba'di maghi bisyamsi awet saking sakwuse surupe srengenge ila maghi bisyafaqi tumeka maring surupe mega al ahmari kang abang. Wa isya ulan salat isya waktuha utawi wektune salat isya iku min ba'di waqtil maghribi awet saking sakwuse wektu maghrib ila tulu'il fajri tumeka maring matune fajar as-shadiqi fajar shadiq. Wa subhulan subuh wa waktuha utawi wektune salat subuh iku min ba'di waqtul isya'i awet saking sakwuse wektune isya awet saking sakwuse wektune isya ila tulu'i syamsi tumeka maring matune srengenge. Fatajibu mongko wajib apa hadhil furudu ikilah pira-pira fardu salat wajib dilakokaken fi awqatiha ing dalam pira-pira wektune furud wektune salat ala kulli muslimin bebani ing atase saben-saben wong muslim sakabehane wong muslim balihin kang balik akilin tur kang anduweni akal tahirin kang suci. Fayahrumu mongko dadi haram apa takdimuha oleh dinginaken hadhil furud mendahulukan hadhil furud ala waktiha ngalahaken ing atase wektune hadhil furud. Wa ta'khiruha lan haram ngakhiraken hadhil furud anhu saking waktiha li ghairi udrin krana tanpa onone udzur. Fa in tara'a mongko lamono dadi muncul dadi metu dadi kedaden apa maniun onone penghalang onone pencegah onone aling-aling apa iku kahaidin kaya dene misale haid ba'dama madha ing dalam sakwuse oleh wis kliwat min waktiha saking wektune salat apa ma waktu ya sauha kang muat apa ma ing ya sauha kang muat atau kang mengku apa ma ing salat watu ruha lan sucine haid atau suci ing dalam salat linah wisalisen krana sepadane contoh beser wong kang beseran atau biasanya istihadhah ngono kae atau ya biasanya itu yang sebagai uzur itu lazimahu mongko wajib ing man apa qadha wajib ngodoni salat au zawalul mani'i utawa ilange aling-aling ilange pencegah waqt baqiya hale tetep isih minal waktu saking wektune salat apa qadru takbiratin sekadar takbiratul ihram lazimathu mongko wajib apa salat ing man wa kadzalan kaya mengkene luzum wajib ma utawi qada salat qablaha ing dalam sadurunge hadhi salat in jumiat lamono bisa den jamak apa salat ma'aha salat sing faitah salat qada ma'aha ing dalam sertane hadhi salat. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan terakhir ya. Pasal ini menjelaskan tentang salat.
Nah, setelah usuluddin pertama yaitu tentang syahadat, tentang akidah. Setelah itu baru masuk kepada yang kedua yaitu tentang sholat. As-sholatu imaduddin. Ya, sholat itu adalah pondasi. Sehingga sholat itu menjadi tolak ukur kualitas keislaman seseorang. Tetapi di dalam sholat itu ada banyak ketentuan yang harus kita pahami. Yang pertama yang paling urgent adalah tentang waktu sholat. Waktu sholat itu ya kalau di kitab-kitab ya seperti ini. Artinya kita tahulah kalau waktunya zuhur itu kapan, waktunya asar kapan, sampai waktunya isya, waktunya subuh. Kenapa di dalam kitab itu tidak disebutkan jam? Sementara yang kita pakai di Indonesia itu adalah masuknya waktu sholat itu menggunakan jam. Ukuran jam bukan ukuran peredaran matahari dan bulan misalnya. Ya karena konteks zaman dahulu memang untuk menandai sholat, menandai masuk waktunya sholat, itu cukup dengan menandai situasi alam, pergeseran matahari, kemudian munculnya pergeseran matahari, muncul terbenamnya matahari, kemudian ada tanda-tanda mega merah fajar sodik, itu sudah sebagai alamatu dukhuli waktu sholat. Maka kalau sampean menjumpai masjid atau musola yang masih menggunakan cara klasik seperti ini, biasanya di depan masjid itu ada semacam batu besar gitu, persegi 4, yang itu ada besi kurang lebih ukuran panjangnya itu ya satu jari. Nah, kemudian ada bunderan, itu ada lingkaran, diletakkan di lingkaran itu menunjukkan itu untuk mengukur menandai waktu sholat, tapi masih cara klasik. Sementara cara tersebut sudah dikonversikan ke cara modern dengan berbagai cara, dengan melihat pergeseran matahari, muncul terbenam, munculnya fajar sodik, munculnya fajar kadib, munculnya mega merah, terbenamnya mega merah. Itu sekarang sudah bisa terdeteksi dengan baik secara akurasi kurang lebih ya 95% kevalidan dengan menggunakan aplikasi-aplikasi. Dengan kemudian digabungkan dengan teori falak, akhirnya akhirnya muncullah waktu sholat. Nah, waktu sholat itu harus hati-hati, tapi ada ihtiyatnya kurang lebih ya sekitar 2 menit sampai 5 menitan. Guna untuk menghindari ya kesalahan, sehingga jangan terlalu awal waktu, bener. Saya kasih contoh, misalnya di jadwal sholat itu maghrib misalnya jam 18.00 pas 18.00 itu adalah waktu yang memang ditentukan oleh Lajnah Falakiyah, misalnya Lajnah Falakiyah, lembaga falak, dengan berdasar pada hitungan. Tetapi pasti oleh Lajnah Falakiyah itu pasti dilebihkan sebagai waktu ihtiyat kurang lebih 2-5 menit. Yang pada dasarnya itu secara hitungan itu maghribnya itu harusnya jam 17.58, selisih 2 menit. Tetapi di dalam kalender itu biasanya 18.00 sebagai bentuk ihtiyat plus 2 menit. Biasanya begitu. Tapi di berbagai daerah saya itu masih banyak sekali ya orang yang adzan maghrib itu terlalu cepat, bukan terlalu cepat, terlalu awal. Padahal masih jam 18.00, jam 6 sore. Tapi jam 6 kurang 5 menit itu sudah ada yang adzan. Ini memang kelalaian, menurut saya ini memang kelalaian dan ketidaktahuan orang-orang yang ada di desa-desa itu tentang aturan waktu sholat. Sehingga mereka pokoknya jam 6 wis waya adzan tanpa melihat apakah ini sudah masuk waktu atau belum. Nah, semangatin untuk sholat, semangat untuk beragama, beribadah itu gede, tetapi tidak diiringi dengan ilmu. Nah,
Ini karakter orang-orang awam yang mungkin jenengan-jenengan pas KKM atau pas mukim di daerah-daerah pedesaan yang kecil itu masih terjadi seperti itu. Nah, tetapi jangan langsung ditegur. Kalau sampean bukan orang daerah itu ya jangan terlalu negur, nanti kamu malah main kasar itu. Nah, justru dakwahmu nanti malah tidak diterima oleh mereka. Harus secara pelan-pelan. Nah itu. Kemudian fikih juga mengatur tentang sholat-sholat yang ditinggalkan. Sholat-sholat yang ditinggalkan itu ada dua istilah di dalam fikih. Mengulang sholat itu ada dua istilah dalam fikih. Yang pertama ada istilah qadha, yang kedua ada istilah i'adah. Dua istilah ini punya makna sendiri, tetapi hakikatnya sama-sama mengulang. Kalau i'adah itu mengulang sholat di waktu yang masih waktunya sholat itu. Contoh misalnya sholat asar, dia mengetahui misalnya pada saat sholat asar ada syarat rukun yang tidak terpenuhi, kemudian dia sholat lagi, itu namanya sholat i'adah. Itu namanya i'adah itu sholat atau sholat i'adah yang pada waktu yang masih sama, yaitu pada waktu asar. Sholatnya asar pada waktu asar, itu namanya i'adah. Tetapi ketika sudah tertinggal waktu asarnya sudah kelewat dan dia belum sholat asar, kemudian dia sholat asar pada waktu maghrib misalnya, maka ini namanya adalah qadha. Nah, maka istilah qadha itu digunakan untuk mengulangi sholat di luar waktu yang telah ditentukan, di luar waktu yang paten, di luar waktu patennya. Itu namanya qadha. Sehingga nanti di dalam kitab itu ada i'adah, ada qadha. Itu yang perlu kita perhatikan. Ini juga mengatur tentang bagaimana wanita haid di tengah-tengah waktu sholat sementara dia belum sholat. Nah, ini menjadi kehati-hatian bagi wanita, terutama ketika memang sudah masuk waktunya sholat, misalnya waktu zuhur jam 12 sudah masuk waktu zuhur, misalnya jam 12 pas itu sudah masuk waktu zuhur. Yang seharusnya itu dia perempuan ini, wanita ini bisa sholat pada tepat waktu itu, dan dilalah jam 12:30 itu keluar darah. Nah, jam 12:30 keluar darah. Yang aslinya pada interval waktu antara jam 12 hingga jam 12:30 itu masih memungkinkan bagi dia untuk sholat, tetapi dia belum sholat, ya mungkin karena ada hal yang lain atau karena tidur dan sebagainya. Kemudian keluar darah dan akhirnya belum bisa sholat. Di sini nanti ada khilaf ulama apakah nanti wajib diqadha atau tidak, karena memungkinkan untuk melakukan sholat pada saat itu. Nah, kalau di versi Sulam Taufik, fa in tara'a mani'un ka haidin ba'dama madha min waqtiha ma yas'uha wa tuhruha linahwi sarisin lazimahu qadauha, maka dia wajib mengqadai karena interval waktu antara jam 12 sampai jam 12:30 sebelum keluarnya darah itu sangat memungkinkan untuk dilakukan sholat. Lalu begitu pula sebaliknya, bila mana misalnya mepet waktu akhir sholat, kemudian berhenti darah, maka fikih juga mengatur demikian. Misalnya zuhur itu habis jam 3 misalnya, pas masuk waktu asar. Jam 3 itu adalah waktu terakhir untuk bisa sholat zuhur. Nah, si perempuan ini berhenti darah, setelah dicek berhenti darah jam 2:30. Maka ada interval waktu antara jam 2:30 sampai jam 3 untuk melakukan sholat, maka dia harus segera mandi untuk melakukan sholat. Nah, kemudian apakah
apa namanya? Kemudian lalu bagaimana ketika misalnya mepet? No? Jam 3 kurang 5 menit. Jam 3 kurang 5 menit itu baru berhenti darah. Sementara jam 3 itu adzan asar. Masuk waktu asar. Nah, apakah 5 menit ini mencukupi untuk dilakukan mandi sampai takbiratul ihram? Batasannya takbiratul ihram. Kalau itu mencukupi, bisa mandi pada saat itu dengan waktu yang 5 menit itu bisa, ya maka dia wajib. Kalau tidak bisa ya apa namanya? Masih ya tidak ada kewajiban, harus dikodok tapi harus kodok nanti. Saya rasa itu ketentuan-ketentuan haid nifas istihadah dalam yang berkaitan dengan sholat itu teman-teman perempuan itu sudah paham lah, sudah paham. Yang laki-laki karena laki-laki tidak mengalami, ya sekalipun tidak mengalami tetap wajib wajib tahu, wajib tahu. Saya rasa itu pengajian pada sore hari ini. Mungkin nanti bisa dilanjut pada pertemuan berikutnya. Faslun yajibu ala wali sobi. Allah alam shawab. Kalau ada pertanyaan monggo, mumpung masih ada waktu. Ya, kurang lebih 10 menit lah. Kita bisa lakukan sesi tanya jawab.